sih tekniknya itu kalian diskusi, saya kasih skenario, kalian rumuskan problemnya, kemudian setelah itu kita pisah, maksudnya maksudnya kuliahnya selesai, kalian cari jawabannya di rumah. Kalian harus cari jawabannya mandiri. Tapi karena jawabannya sebenarnya sudah ada di pertemuan sebelumnya, makanya nggak ada proses itu gitu. Jadi langsung Anda cari jawabannya. Ya karena kan yang dibahas sebenarnya adalah masih getter and setter yang kemarin sudah kita bahas, konstruktor. Ya kemarin kan minggu kemarin sudah dibahas, jadi kita tidak, saya tidak memberikan Anda waktu untuk mencari solusinya secara mandiri. Oke, nah untuk menguji jawaban yang Anda buat itu, kan Anda diminta bikin kelas ya. Mudah-mudahan Anda sudah punya konsep kelas yang diminta dari skenario di atas. Kita akan, untuk mengujinya, saya berikan Anda tugas yang Anda akan kerjakan secara personal, pribadi. Di GitHub Classroom. Jadi saya sudah buatkan Classroom untuk Anda. Chrome. Dan sudah saya buatkan juga tugas untuk Anda. Cuma untuk pertama ini kita coba demo tugas terlebih dahulu. Jadi ini bukan tugas realnya, baru cuma demo. Nah, demonya ini ya, ini tugas yang sudah saya siapkan untuk Anda. Mohon Anda persiapkan Visual Studio Code Anda, kemudian akun GitHub Anda. Pertama, kita perlu login ke Visual Studio Code kita terlebih dahulu. Anda persiapkan Visual Studio Code Anda masing-masing. Pertama, silahkan login dengan Visual Studio Code-nya ke akun GitHub. Jadi ini silahkan klik menu yang di bawah sini. Kemudian turn on system setting. Saya tidak akan sinkronis semuanya dulu. Saya akan sign in dulu. Sign in-nya dengan menggunakan GitHub. Nanti Anda akan dibawa ke halaman ini untuk menyatakan apakah Anda akan sign in ke GitHub dengan menggunakan Gode. Jangan lupa di browsernya Anda juga sudah harus login dulu ke GitHub masing-masing. Ini salah. Jadi login dulu di browser Anda ke GitHub masing-masing, sign in. Ya. Silakan sign in dulu. Ke GitHub masing-masing. Kemudian setelah itu, Anda sign in ke Visual Studio Code Anda. Jadi buka Visual Studio Code. Di sini ada sign in nggak ya? Sign in, nggak ada. Jadi silahkan sign in dulu di sini. Saya nggak akan sign in apapun, tidak akan sinkron di sini. Jadi saya sign in aja dengan menggunakan GitHub. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau Anda belum login, nanti akan diminta login terlebih dahulu. Kemudian saya continue aja. Oke. Nah nanti Visual Studio Code kita akan terinstall satu extension baru. Nggak ada ya? Setting sync. Oke, kalau Anda sudah sign in, di sini bisa Anda lihat Anda sign in-nya pakai akun siapa ya, bagian user yang bagian kiri bawah. Ya.
Oke, kalau seandainya sudah, kalau Anda sudah sign in, artinya Visual Studio Anda sudah sign in, selanjutnya saya akan berikan link tugas. Ini tugasnya tugas demo. Mana Classroom? Ke Nah, di chat saya berikan sebuah link untuk Anda masuk untuk mengaccept tugasnya. Jadi kalau link tersebut Anda klik, maka nanti yang muncul kira-kira tampilannya seperti ini, ya. Kalau Anda sudah login, kalau belum login, nanti Anda akan diminta login. Nah, di sini ada nama-nama Anda. Silahkan pilih sesuai dengan nama Anda, jangan pilih nama orang lain. Jangan pilih nama orang lain, pilih nama Anda masing-masing. Kalau saya cuma pakai untuk sampel aja, sampel student di sini. Klik OK. Ini hanya pertama kali ya, untuk tugas-tugas berikutnya nggak akan pakai kayak gini lagi. Oke, setelah kita menghubungkan akun GitHub Anda dengan nama Anda tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini saya dengan akun siapa sih? Kan seharusnya akunnya si ini. Aduh, kayaknya salah. Seharusnya saya pakai akun yang satu lagi. Ya. Kalau di sini yang muncul adalah akunnya si siapa lah ini? Si Husnil. Accept deh. Oke, nanti akan muncul kira-kira tampilannya kayak gini. Kalau kita refresh nanti akan muncul kayak gini, ya. Ini karena kayaknya saya salah pakai akun, paksa saya login, logout dulu. Pakai akunnya Husnil. Kok masih itu sih? Bentar ya, saya sign out lagi, login lagi dengan Husnil. Oke. Ini terpaksa deh, saya sign out lagi. Sign in, GitHub. Dah, jadi di sini sudah pakai akunnya Husnilka karena di sininya kayaknya saya salah pakai akunnya. Begini. Oke. Nah, Anda bisa langsung buka Codeider dengan menggunakan Open in Visual Studio Code. Klik itu, nanti dia akan download extension ini kalau belum ada di Visual Studio Code Anda. Kemudian juga akan download kodenya dan langsung kebuka di aplikasi Anda. Mana Visual Studio Code-nya? Oke. Aduh.
ulang lagi. Nah, sekarang ada kayak gini. Ini sudah ke-download ya. Jadi mungkin untuk pertama kali mungkin akan berapa kali proses assignment apa namanya? Perizinan yang kayak tadi. Nah, ini cuma demo tugas saja. Jadi yang diminta adalah buatlah aplikasi Java yang menampilkan tulisan semangat kamu pasti bisa ya di layar monitor. Jadi ya simpel aja sih sebenarnya. Anda hanya diminta buat jalankan itu. Nah, kalau sekarang kebetulan ini sudah terbuat seperti ini ya. Sudah seperti itu munculnya. Kalau seandainya Anda ini utak-atik, misalkan kalau bikin project kan biasanya selalu muncul ini ya. Hello World. Nah, ini kan tidak sesuai dengan kriteria yang diminta. Yang diminta itu adalah Anda diminta buat tugas, buat semangat kamu pasti bisa. Nah, untuk menguji apakah aplikasi Anda sudah sesuai dengan yang diminta atau tidak, di bagian sini ini ada tes. Tes. Anda buka, kemudian Anda jalankan. Jalankan di sini. Nah, nanti pasti akan ada error ya. Kenapa? Karena tadi saya ubah ya. Yang diminta kan ini, semangat kamu pasti bisa. Tapi yang muncul adalah hello world. Ya. Jadi ya tidak sesuai dengan kriteria. Silakan Anda utak-atik kodenya. Semangat kamu pasti bisa. Oke. Itu ya yang diminta. Oke, kalau kita coba jalankan, tulisan yang keluar nanti adalah ya, ini. Kira-kira sesuailah dengan yang diminta sama tugas. Nah, silakan kita coba lagi app testnya di sini. Coba run lagi. Nah, di sini udah hijau semua ya. Udah hijau. Artinya untuk seluruh tes ini sudah oke. Artinya tugas yang Anda kerjakan sudah selesai. Anda tinggal upload ke sana, ke GitHub-nya. Jadi kalau seandainya sudah dirasa sudah selesai, sudah benar, atau mungkin sudah tidak mampu lagi, Anda tinggal upload kode yang Anda kerjakan ini. Dengan cara, paksa saya ubah dikit. Kita ke sini, ke Git, bagian source control ini. Kemudian ini kita commit, ya, kita commit. Tapi sebelum commit kita buatkan dulu pesannya, misalkan selesai, benar 100%, misalkan ya. Klik ini, yes. Sampai di sini nggak ada lagi file yang belum kita commit. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah kita commit, maka selanjutnya kita push. Yes. Udah ya? Ya, kayaknya udah. Udah, kalau seandainya sudah gitu, berarti udah selesai tugas Anda gitu. Anda udah ngumpul.
Kalau di saya nanti, saya akan lihatnya kayak gini, di mana yang dia? Sampel student. Siapa nih yang udah accept? Nah ini. Tadi kan udah saya commit dan udah bener tesnya, berarti udah selesai tugasnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk mengerjakan tugas selanjutnya dengan menggunakan Classroom GitHub ini. Silakan yang lain coba tes dulu, karena mungkin akan ada di antara Anda yang mengalami masalah ketika mengerjakan codingan dengan Classroom ini. Entah itu mungkin Git-nya belum keinstall, atau mungkin bisa jadi Visual Studio Code-nya bermasalah. Silakan dicoba dulu dengan menggunakan tes demo ini, demo tes ini. Oke, yang belum link. Oke, silakan. Kalau ada masalah segera lapor, jangan nanti di luar perkuliahan. Mumpung sekarang masih ada waktu hingga 1 jam ke depan. Sebelum saya ngasih tugas yang realnya. Itu setelah di commit dibiarin aja berarti ya, Pak? Kalau udah commit dia, ya udah. Berarti udah dikumpul berarti ya? Ya, kalau Anda ingin memastikan, silahkan ke ini Anda, ke GitHub Anda. Coba cek di repositorinya. Repositori Husnilka, mana dia? Karena tadi saya pakai Husnilka. Mana ya? Repositori saya banyak sekali. Loh, kok nggak ada? Sorry. Ke GitHub. GitHub Anda coba cari repositorinya JSI 61. Loh, kok nggak ada? Coba ke JSI Unan. Ya. Coba lihat di sini, kemudian cari repositori Anda. Ini kebetulan karena saya bukanya pakai akun saya, yang ini juga punya saya, jadi muncul seluruhnya. Ceknya coba lihat di sini. Oke, coba lihat di bagian sininya. Ini ada tanda checklist hijau. Berarti itu sudah dicek sama si GitHub-nya. Commit saya nggak masuk, Pak. Udah nambahin. Commit-nya nggak masuk maksudnya? Sudah saya commit tadi. Sudah buat kata-katanya, tapi nggak ada. Itu kan ada kata-kata tadi habis commit selesai benar 100% ya? Sudah di push. Push. Lupa, Pak. Bentar. Udah belum? Belum. Di push dulu, artinya dikirim dulu ke push, ke reponya.
Apa itu lagi Pak? Ini kalau pakai Git Bash bisa kan Pak? Misalnya saya buat folder baru di laptop saya, tapi sebenarnya Git Bash. Git apa? Git Bash. Pakai yang kode gitu Pak untuk penguploadnya, pakai git init, git add, dot gitu. Apa tadi namanya? Coba Git Bash. Coba diketik di chat. Git Bash. Baru dengar nih. Oh, Git Bash. Bisa? Iya Pak. Bisa juga. Bisa juga. Cuma kalau pakai Git Bash kemungkinan si GitHub-nya mungkin nggak terima ketika Anda push. Karena beberapa waktu yang lalu GitHub itu mengubah kebijakan login-nya. Jadi Anda harus pakai token. Bukan pakai username dan password, tapi username dan token. Anda harus buat dulu tokennya, baru bisa. Tapi coba aja, kalau pokoknya seluruh perangkat Git itu bisa dipakai. Mau Git Bash, GitHub Desktop, atau SourceTree, atau yang lainnya, bisa. Pada dasarnya ini hanyalah Git. Baik, terima kasih. Saya Sebutannya apa? Ini dia tadi. Zafikri belum komit nih. Unlink. Saya mau unlink caranya. Oh ya. Student. Unlink. Oke, kita coba lagi ya. Jadi login dulu ke akun GitHub Anda di GitHub di sini. Apa nih baca preview? Oh, enable. Kemudian setelah Anda login di sana, pastikan juga GitHub-nya sudah link ke Visual Studio Code-nya sudah link ke GitHub. Kalau seandainya belum, silakan Anda linkkan. Yang ini ya, sign in with GitHub to use GitHub Classroom. Oh, nanti dulu deh. Buka aja dulu ininya, link ini masih classroom.github.com. Sign up dulu. Oke, silakan buka linknya. Sekarang udah akunnya satu lagi. Pilih nama Anda. Ini. Oke. Kemudian accept ini ya, assignment-nya. Di sini ada sponsor iklan. Join GitHub Student Developer Pack. Silakan kalau Anda tertarik. Refresh aja, kemudian nah ini sudah ada repositorinya, alamatnya di sini ya. Jadi kalau Anda ingin lihat apakah kode Anda sudah terupload atau belum, Anda bisa buka alamat yang ini.
di sini nanti, nah saya kan belum upload apa-apa nih. Masih belum ada apa-apanya. Masih ini terakhir. Kemudian ini ada id URL. Seharusnya bisa dibuka di sini sih. Tinggal dibuka. Continue. Ya, saya rasa untuk Anda mungkin tidak akan terlalu banyak masalah ya, karena di komputer Anda cuma ada satu akun. Kalau saya kebetulan ada 2 akun, jadi sering bolak-balik. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kemudian silahkan Anda, kalau Anda lihat tugasnya, silahkan lihat baca yang readme ini, readme. Buka readme. Ini versi ininya, kalau lihat previewnya, cek yang ini. Sama. Oke, jadi instruksinya kayak gini, silahkan Anda buat seperti instruksi yang diminta. Kebetulan di sini sudah seperti itu, belum saya ubah. Jadi sudah benar, tinggal diupload aja. Kalau kita run, kebetulan hasilnya sudah seperti itu. Kalau Anda mau bereksperimen, misalkan kurang nih tanda serunya 1. Kalau kita coba ingin memastikan apakah aplikasi kita sudah sesuai dengan kriteria, coba dijalankan F-test-nya ini. Jadi di setiap tugas itu akan ada F-test-nya untuk memastikan apakah tugas Anda sudah sesuai dengan kriteria. Ini dia bilang ada yang aneh nih di sini. Udah hilang dia. Nah, silakan diperbaiki. Tapi kalau seandainya tidak ingin perbaiki, ingin kumpul apa adanya aja, ya silakan juga ambil ke source control ini, kemudian kita commit, perbaikan misalkan, tes tugas, atau tes kumpul tugas, kemudian kita commit, yes, kemudian kita push. Oke, ini udah di-push. Kalau udah di-push, Anda tinggal lihat di link yang tadi udah dikasih. Kok masih belum ya? Tunggu aja, karena ada proses tesnya. Dia akan nguji. Kalau mau lihat prosesnya ada di action ini. Ini lagi ngetes dia. Kalau ingin lihat detailnya lagi, silahkan cek di sini. Nah. Auto gradingnya ada yang masalah ya. Oh, Anda bisa cek di sini masalahnya apa kira-kira. Biasanya bagian akhirnya. Ya, 1 failures ya. Expected ini, tapi ini kebalik ya. Pokoknya nggak sama. Yang di expect-nya, iya, balik posisinya. Tapi nggak apa-apa. Seharusnya sama. Ya, kalau seperti itu, berarti kita harus perbaiki. Kalau untuk memperbaiki, Anda udah kumpul nih, ternyata salah. Kalau untuk perbaiki, ya tinggal diperbaiki, terus disubmit ulang lagi. Sampai deadline-nya habis. Ini tanda serunya. Oke, di sini akan ada file yang berubah lagi. Kita commit. Revisi tugas, misalkan pesannya yes. Kemudian
push. Oke, nggak ada lagi yang jalan-jalan di sini, berarti udah di push. Kita tinggal cek aja lagi di mana dia? Sini di repository GitHub kita. Ini kuning berarti lagi proses ya. Ini lagi proses. Kita tunggu aja. Oke, hijau berarti sudah selesai. Nah, kalau seperti sudah ini berarti Anda sudah yakin bahwa tugas Anda benar, dan secara otomatis nanti di sayanya itu akan ada nilainya langsung. Di sini ya, di assignment, di classroom-nya saya, di sini, itu sudah ada nilainya langsung, bagi yang sudah benar. Oke, ini nih, Hanif Iza Pratama, benar, 100. Ya karena yang diuji cuma 1 ya. Kalau di tugas-tugas yang lain diuji itu ada banyak, ada 3, jadi ada kemungkinan tuh nilainya 80 kalau cuma 1 yang pas. 50 kalau cuma 1 dari 2. Ini siapa sih yang belum? Zuha, Abian, screenshot. Gita Putri, belum menerima. Pak, kalau saya nggak terima gimana ya? Nggak apa-apa. Pilihannya ada di Anda. Oke, ini demo. Sekarang saya akan posting tugas yang realnya untuk kasus yang Pak, mau tanya Pak. ya, sorry. Kayaknya internet saya tidak begitu bagus hari ini. Pak, izin tanya Pak. Ya. Di VS Code saya ada pesan seperti ini Pak. Itu gimana ya Pak? Coba di share screen-nya. Pesan ini Pak. Oh, ini sama kayak siapa kemarin sih? Git-nya nggak keinstall, nggak ada. Tapi ini udah keinstall Pak. Bukan itunya. Bukan apa namanya? Bukan extension-nya, tapi Git-nya, aplikasi Git-nya. GitHub-nya harus desktop, Pak. Hah? GitHub-nya harus di-download, Pak. Maksudnya di aplikasi desktop gitu, Pak. Sebentar. Saya coba cek dulu. Coba kamu buka terminal. Itu yang di menunya ada terminal tuh. Menu bukan di situ, yang di atas. New terminal. Coba diketik Git. Enter. Oh iya, nggak ada ya.
Kalau coba buka command prompt. Bisa nggak? Apa, Pak? Windows 10 ya? CMD. Udah, Pak. Oke. Coba ketik git juga. Udah, Enter. Pak. Enter. Oh yang belum ada ya. Coba diinstal itu deh GitHub Desktop atau Git Windows, Git for Windows. Oke, Pak. Pak, Jadi di komputer kamu belum ada GitHub, Git-nya, bukan GitHub-nya. Jadi coba install ini, Git SCM, atau GitHub Desktop, desktop.github.com. Yang ini. Cuma kayaknya mungkin bagusnya ini deh. Coba install dulu ya. Kemarin juga ada yang kayak gitu. Tapi nggak ada solusi juga sih kemarin. Pak, saya ada kendala pada tes. Apa? Pada testing apakah benar atau salah yang sudah saya buat itu, Pak. app-test.java. Suara kamu agak kecil, sebentar. Ya, apa tadi? Ada problem di app-test.java-nya, Pak. Nggak bisa ngecek apakah kerjaan yang saya buat itu benar atau salah ya. Ada problem di situ. Oh ya, satu lagi. Ketika Anda mengecek tugas, yang file app-test itu jangan diutak-atik ya. Jangan diutak-atik. Itu cuma file yang disediakan untuk ngecek tugas Anda. Masalahnya apa kalau yang tadi saya coba tes run aja, Pak, nggak ada saya utak-atik, nggak bisa, Pak. Coba di ini kan di screen, share screen. Oke, Pak. Sudah nampak, Pak? Sudah. Wow. Saya run. Masih loading gini aja, Pak. Dan di app.java ini juga sama, Pak. Ini kamu belum pernah bikin aplikasi pakai ini ya? Belum pernah bikin Java di sini ya? Sudah pernah, Pak. Saya coba pakai file lain tadi bisa, Pak, jalan tiba pas yang di VS Code ini nggak bisa, Pak. Gitu. Pas yang ada GitHub ini, Pak, yang problemnya. Sebelumnya Java saya buat di VS Code juga, Pak. Ini kalau di sini coba lihat extensionnya.
Tokopedia, Java Expansion Pack, Java Extension Pack ya. Udah ya? Sudah Pak, sudah saya download. Oh, Sudah clear semua. coba bikin project baru, ini cancel aja nih, importing Cancel aja. project Project Niran atau yang baru aja Pak? baru aja. Create Java project, kemudian bukan. Bukan. Create project lagi. Oh di sini juga Pak. Iya, yang tadi itu. Cuma jangan no build tools, pilih yang pakai Maven. Create project. Oke, Maven ya Pak? Maven. Cari aja JUnit 5. Unit 5. Oke, klik more. Ambil aja yang di atas. Buat jasa sembarang. Klik. Ada kemungkinan Maven-nya belum keinstall, jadi dia perlu install dulu. Makanya di situ tuh dia lagi download. Jadi untuk yang ini, kenapa bisa tes itu, dia harus pakai Maven. Maven itu semacam paket manajernya untuk Java. Yang bikin agak repot tuh ya memang di situ sih. Berarti saya nunggu selesai Maven aja berarti ya? Ini kayaknya saya nggak tahu nih, entah internet kamu. Dia belum ya. Coba buka di browser itu tuh, repo. Hah? Belum. Repo. Selesai. Ini di bawah nih, teks itu ada https repo.maven.apache.org. Di VS Code ya Pak? Ini yang ini. Mana ya? Itu di terminal bawah itu kan ada tulisan tuh https repo.maven.apache.org. Oh iya. Jadi sekarang VS Code kamu sedang berusaha ngedownload file itu. Cuma kayaknya dia ada masalah. Tuh dari tadi 29 KB nggak beres-beres. Coba buka di ininya, coba di browser. Emang langsung ke download sih Pak? Hah? Langsung ke download ini? Langsung ke download. Plugin 3.0. Nah, masalahnya sekarang di situ. VS Code kamu tidak bisa mendownload itu. Saya nggak tahu kenapa ya. Berarti nanti saya coba install aja nanti Pak? Iya. Itu bisa di-download secara, kalau pakai browser bisa? Pakai browser udah ke link sih Pak, tinggal di-download aja nanti. Karena gini, jadi dari pengalaman saya, ada operator-operator tertentu yang kayaknya dia ngeblok web tertentu. Misalkan, tadi saya di rumah, itu buka GitHub itu susah. Ya, susah. Padahal sebenarnya nggak ada masalah dengan GitHub-nya gitu. Dan kalau saya buka YouTube, biasanya bisa-bisa aja gitu. Ya, itu sebenarnya masalah di vendornya sih. Berarti coba ini pakai VPN nanti untuk ketika bikin projectnya. Oke Pak. Oke. Nanti coba ya. Oke.
Ada lagi yang kira-kira? Kalau tidak, saya akan post tugas yang tadi, yang seharusnya dibahas. Lihat punya si nada. Oke. Sebenarnya sih si Visual Studio, GitHub ini dia punya fasilitas untuk edit secara online. Cuma itu bisa dilakukan kalau itu berada di ini JSI 6.1 demo. Nggak ada. 36. Nggak ada ya. Bentar ya. Nah, ini ada nih. Jadi Visual Studio, GitHub ini sebenarnya menyediakan fasilitas bisa kita ngedit online ya. Cuma itu terbatas pada repositori Anda masing-masing. Jadi kayak ini nih. Saya bisa edit repo saya ini sendiri online langsung di browser tanpa harus pakai GitHub, tanpa harus download ke Visual Studio Code dulu. Nah kayak gini ya, tampilannya mirip dengan Visual Studio Code tapi jalannya di browser. Maaf Pak, share screen-nya nggak kelihatan Pak. Sorry guys. Close lagi deh. Jadi kayak gini ya. Tapi ini tidak semua repositori punya ya. Ini punya saya. Bisa pakai namanya code space ya. Kalau Anda klik code di sini nanti ada bagian sininya code space. Kalau ada itu berarti Anda bisa ngoding dengan menggunakan online langsung tanpa harus download ke Visual Studio Code-nya. Jadi tinggal buka itu, tunggu. Ya udah, di sini kita tinggal edit di sini. Cuma extensionnya ya harus Anda install lagi. Java Extension Pack. Install. Baru bisa Anda ngoding di sini. Enak lah, nggak perlu harus buka di Visual Studio Code. Kok masih nggak ada warnanya ya? Java. Selesai rupanya. Ya ini opsi lain kalau si GitHub-nya ngasih ke Anda. Kalau enggak, ya Anda harus pakai cara tadi.
Oh, ini browser saya ngehang. Chrome. Oke. Saya akan post tugas Anda yang realnya. Kalau yang tadi itu cuma buat demo doang. Yang ini adalah yang realnya. Yang sesuai dengan skenario yang tadi diminta. Sign in dulu. Itu tugas Anda untuk hari ini. Saya kasih deadline hingga minggu depan. Cuma kalau bisa jangan ditunggu-tunggu minggu depan. Karena hari Sabtu kita kan seperti janji kita minggu kemarin, hari Sabtu kita akan ada kuliah tambahan dan saya akan posting lagi satu tugas yang baru. Sebenarnya tugasnya sudah banyak sih, yang belum saya kasih tahu aja. Oke, itu tugas yang baru yang sesuai dengan skenario yang tadi sudah didiskusikan di kelas. Silakan ada accept. Nah, karena ini tugas kedua ya, jadi Anda tidak diminta lagi menyesuaikan nama, karena tadi sudah nge-link, Anda tinggal accept, kemudian setelah di-accept, silakan Anda buka dengan Visual Studio Code Anda. Ini code-nya siapa? Oh ya, sama. Oh ya, di sini ada due date-nya ya, Oktober 7, jam 12 siang, bukan jam 12 kok IT. 12 siang ya. Open Visual Studio Code. Biarin download. Dan kalau sudah download, tinggal dikerjakan. Ini yang nggak ada. Ya. Silakan lihat skenario yang tadi sudah diberikan di kelas. Sekarang kalau Anda coba tes, pasti akan gagal semuanya. Ya, pasti akan gagal. Anda diminta bikin kelas barang gitu. Kalau sekarang di kode yang ada, itu kelas barang belum ada. Yang ada baru kelas app. Anda diminta bikin kelas barang. Bikinlah kelas barang dulu. Barang.java. Oke, kelas barang udah ada. Tapi kalau Anda jalankan pasti akan error lagi. Akan banyak errornya. Silahkan diselesaikan satu persatu sesuai kriterianya. Oke, ada pertanyaan terkait tugasnya? Tidak?
Kalau tidak, selamat bekerja. Silakan dikerjakan. Jangan ditunggu-tunggu deadline. Bisa kerjakan sekarang. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi hari Sabtu. Jadwalnya sudah saya buatkan di Teams. Tetap jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya end semuanya ya. Ya, Pak.